Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Minggu Prapaskah pertama, tanggal 5 April 2020. Selamat datang dalam ibadah Minggu melalui channel YouTube GPIB Penil DKI Jakarta. Tema kita hari ini, Anak Tuhan Mengasihi Sesama. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar, marilah kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama, pujilah Tuhan. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Jemaat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah kita naikkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengaku semua pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama dan terhadap Engkau. Kami mengabaikan banyak perintah-perintah-Mu hanya karena menghendaki dan melayani keinginan diri sendiri. Ada banyak hal terkait keperluan dan kebutuhan yang kami inginkan, dan itu mendorong kami untuk meraihnya dengan cepat, mudah, dan menguntungkan tanpa peduli dengan segala peringatan dan ketetapan firman-Mu. Kami kurang bersyukur kepadamu atas banyak berkat yang Engkau berikan. Bahkan kami lebih sering menuntut diberi lebih banyak daripada memberi.
dengan kerelaan dan keikhlasan. Keakuan dalam diri membuat kami menutup diri dari penderitaan dan kesusahan orang lain. Kebangkitan-Mu dari antara orang mati tidak kami pahami, padahal itulah karya penebusan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami, dengarlah doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara dan saya mengaku semua dosa kita di hadapan Allah dan bertobat, disampaikan berita anugerah berupa pengampunan dosa yang mengatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Yesaya 54 ayat 7 dan 8. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 6 yang mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau,
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Saudaraku, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita, Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Setelah saudara mendapatkan bacaan Alkitab, biarkan Alkitab saudara terbuka. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Di minggu pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, secerah hati kami masing-masing datang bersujud di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur karena di pagi hari ini kembali Engkau akan menyapa kami melalui kebenaran firman. Kami mohon lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menjadi pengoceh pikiran kami, tapi jadikanlah kami pelaku kebenaran firman. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang akan dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari pengalaman dihakimi atau menghakimi yang banyak berujung kepada ketidaknyamanan, rusaknya suatu hubungan,
terlukanya hati, dan sebagainya. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar menghindari melakukan penghakiman berdasarkan penampilan, berdasarkan pengalaman sepintas, agar tidak jadi batu sandungan atau dapat memperkeruh situasi, menodai kesaksian sebagai orang percaya dalam persekutuan sebagai saksi Kristus. Saudaraku, jika saudara dan saya membaca ayat 37, dikatakan di situ, janganlah kita saling menghakimi. Walaupun kita dilarang untuk saling menghakimi dalam hal-hal kecil, orang percaya harus mempertimbangkan bagaimana saling menguatkan satu terhadap yang lain, supaya mencapai kesamaan dengan Kristus dalam ketulusan dan kejujuran dan kekudusan hidup. Jika hal itu berkenaan dengan iman, pengajaran, dan patokan moral. Ini meliputi hal menilai secara sungguh-sungguh, saling membenarkan dan menegur di dalam kasih dan kerendahan hati. Dan jikalau diperlukan, kita sebagai orang percaya berusaha untuk tidak saling menghakimi satu terhadap yang lain. Ayat 38. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, itu merupakan kata-kata kiasan yang diambil dari kebiasaan penjual gandum di Timur Tengah, yang mengisi keranjang langganannya penuh sampai tumpah ruah. Di minggu Prapaskah yang pertama atau minggu sengsara yang pertama ini, sebelum kita merenungkan pembacaan kita, izinkan saya untuk menyapa saudara. Salam kangen, salam rindu. Karena saat ini ketiga kalinya saya berkhotbah dengan menggunakan metode streaming. Saat kita tidak dapat bersalaman, cipika-cipiki, saya berharap agar saudara tetap sehat, kuat, berenergi untuk dapat menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan, sambil tetap mengucap syukur dalam segala hal kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang menjadi dasar khotbah, saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang bapak tua, kira-kira berusia 79 tahun, yang pernah mengatakan kepada saya, jadi pendeta itu susah. Saya bertanya, maksudnya apa ya Pak? Saya kurang paham. Begini loh ujarnya, sebenarnya semua warga jemaat itu baik, tidak neko-neko, selalu positif. Mereka hanya tahu ke gereja, kasih kolekte atau derma, persepuluhan, pengucapan syukur dengan khotbah dan pulang. Yang saya lihat justru majelisnya yang kurang baik. Karena menurut saya mereka jahat. Mereka selalu mengatakan apa kata jemaat,
Apa kata jemaat? Saya risih loh pendeta. Jika majelis mulai menghakimi pendetanya, ngomongin pendetanya kegendutan lah, pendetanya malas lah, pendetanya sok tahu lah, pendetanya banyak makannya, pendetanya terlalu kurus, pendetanya sok kaya lah, karena pakaian, sepatu, tas, aksesoris semuanya serba meceng, senadalah. Kasihan pendetanya, karena sepatunya tidak pernah ganti-ganti. Pokoknya pendeta beginilah, pendeta begitulah. Saudaraku, pasti yang dialami Bapak tua ini tidak pernah terjadi di Peniel, kan? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, ayat 38. Dan tanpa sadar mungkin kita telah menghakimi, ayat 37. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menghakimi? Bacaan kita juga membicarakan mengenai siapa yang berhak menghakimi seseorang, benar atau tidak, ayat 37. Sedangkan ayat 38, gambaran kemurahan hati Allah yang berlimpah, diibaratkan seperti pedagang di pasar yang tidak pelit, melainkan mengisi takaran atau timbangannya penuh-penuh sampai meluber, sampai meluap keluar, ayat 38. Demikianlah cara Allah memperlakukan anak-anaknya, saudara dan saya, yang dalam perilaku mereka terhadap sesama meneladani karakter atau sifat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ada dua bahaya yang mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, mereka menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Yang kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri sendiri karena terlalu berfokus kepada kesalahan orang lain. Pada akhirnya mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang buta lain. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam lubang. Kalau saudara dan saya baca ayat 39. Saudaraku, dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang ketidakmampuan manusia untuk melihat kesalahannya sendiri. Manusia cenderung melihat kesalahan orang lain dan mulai menghakiminya, tetapi tidak menyadari kesalahannya sendiri. Dia berkata, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu. Selumbar itu artinya serpihan kayu yang ada di dalam mata orang lain. Padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Yesus mengatakan, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu. Kalau saudara dan saya baca ayat 42, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena penghakiman adalah hak Tuhan. Kita tidak dapat menuntut kesempurnaan dari orang lain, sedangkan kita pun penuh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Sehingga kalau saudara dan saya baca ayat 39, Yesus berkata, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Artinya, kita tidak dapat mengarahkan orang lain ke jalan yang benar, sedangkan kita sendiri berada di jalan yang salah.
ada satu pengecualian, yakni Yesus Kristus yang selalu menjadi teladan dari apa yang dikatakan dan diajarkan. Secara rinci, Yesus mengajarkan bagaimana sikap orang percaya terhadap musuh atau orang yang membenci kita, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mendoakan orang yang mencaci kita, menyatakan perbuatan baik tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan, atau ada udang di balik bakpao. Tidak menghakimi orang lain. Semuanya ini bukan hanya sekedar pelajaran moral biasa-biasa saja yang mampu dilakukan oleh siapa saja. Saudaraku, saya yakin kita tidak dapat mengubah orang lain, tetapi dengan pertolongan Allah kita dapat mengubah perilaku diri kita sendiri, atau dengan kata lain mulai dari diri sendiri dulu. Dan saat kita berubah, tidak menutup kemungkinan kita dapat melihat orang lain berubah karena teladan kita. Karakter ini hanya mungkin dimunculkan dalam diri orang yang percaya kepada Yesus, yang mau mati di kayu salib untuk kehidupan kita bersama. Semua Yesus lakukan karena kasih-Nya terhadap saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita diingatkan, yang pertama, apa yang ada di dalam hati akan mempengaruhi tindakan yang nampak. Saya teringat tadi apa yang diucapkan oleh Bapak Tua tadi. Ternyata apa yang di dalam hati seseorang itu akan mempengaruhi tindakan yang nampak. Misalnya, saudara, kalau dalam kehidupan kita seringkali mempercakapkan orang lain. Ketika saudara dan saya sedang mempercakapkan orang lain, itu tanpa sadar kita sedang menghakimi orang lain. Padahal kita harus tahu bahwa penghakiman itu hak mutlak Allah. Jangan pernah menghakimi saudara kita. Orang percaya, saudara dan saya, harusnya makin dewasa dalam menerapkan firman Tuhan, dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam menilai orang. Jangan sampai mudah menghakimi, dan jika dinilai orang merasa dihakimi. Bagaimana merespon dengan tepat dan tidak menjadi emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks mengajarkan bagaimana kita membangun gaya hidup dalam persekutuan sebagai pengikut Kristus. Itu harus dimulai dari keluarga. Kalau anak-anak menyaksikan ibunya tidak pernah berpikiran negatif terhadap suaminya, menghakimi suaminya. Kalau anak-anak melihat dalam kehidupan sehari-hari ayahnya tidak pernah menghakimi ibunya, maka apa yang bapak dan ibu orang tua berikan kepada anak-anak adalah teladan untuk tidak menghakimi.
Dan anak-anak yang bertumbuh dari orang tua yang tidak saling menghakimi satu terhadap yang lain, kita akan melihat bahwa anak-anak itu dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Karena orang tua telah memberikan teladan yang baik kepada putra-putri yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam konteks mengajarkan bagaimana membangun gaya hidup itu dalam persekutuan keluarga, khususnya di masa-masa libur ini. 3 minggu anak-anak berada di rumah bersama dengan ayah dan ibunya. Ingat, orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi putra-putri kekasihnya. Jangan sampai anak-anak akan mengikuti jejak orang tua dan membawa mereka pada kehancuran. Mereka tidak menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Karena mereka melihat contoh itu dari orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita membangun kualitas karakter persekutuan dalam gereja. Keluarga adalah gereja kecil. Lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Beres dan sehat. Lewat kehidupan orang tua yang rohaninya boleh dilihat oleh anak-anak. Ketika setiap pagi jam 7 atau jam 8 atau jam 9, orang tua bersama dengan anak-anaknya bersaat teduh lewat SB. Dan malam hari sebelum tidur, orang tua juga bersaat teduh. Ada family altar di dalam keluarga, dalam rumah tangga antara anak dan orang tua, untuk kembali merenungkan kasih Tuhan yang telah membimbing kalian semua dalam satu hari ini. Bangun pagi saat teduh, mau tidur saat teduh. Sehingga anak-anak bisa meneladani orang tua. Spiritual orang tua dilihat oleh anak-anak. Ucapan syukur ada di dalam keluarga. Orang yang baik, hubungan pribadinya dengan Tuhan, tak mudah menghakimi orang lain atau terganggu penilaian orang terhadap dirinya. Sebagai wujud hubungan dengan sesama yang diwarnai oleh ketulusan dan kejujuran. Dan itu terlihat dari tindakan. Anak Tuhan mengasihi sesamanya. Bagaimana saudara dan saya bisa disebut anak Tuhan? Kalau saudara dan saya seringkali iri, seringkali ngomongin orang, gosipin orang. Gosip itu kan semakin digosok semakin sip ya. Ingat, baca kembali ayat 38. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan kepadamu. Lewat bacaan ini saya mengajak kita semua, sebagai wujud hubungan dengan sesama yang diwarnai ketulusan dan kejujuran, maka ingatlah, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dia mau mati untuk saudara dan saya. Harusnya sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita berbuat baik. Sebagai anak Tuhan, mari kita mengasihi sesama, siapapun sesama itu.
tidak memandang kaya miskin, berpendidikan tinggi ataupun yang buta huruf, tidak mengukur orang dengan kekayaan atau sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, marilah kita mengasihi sesama dalam ketulusan dan kejujuran. Terima orang itu seperti apa adanya, jangan menuntut lebih, karena yang lebih saudara tidak akan dapat. Sehingga saya bisa bergaul akrab dengan semua orang tanpa membedakan kaya dan miskin, tanpa ada udang di balik bambu, tanpa ada perasaan iri hati, tanpa ada negatif tinggi. Tapi marilah kita berpositif thinking, sehingga kita tidak saling menghakimi satu terhadap yang lain, agar Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu dan kehidupanku. Bukankah itu yang coba kita renungkan di minggu Prapaskah atau minggu sengsara yang pertama ini? Kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota merupakan wujud kasih Allah yang mau mengampuni dan menghapus semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, yang kita perbuat. Amin. Saudaraku, bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Dalam keheningan saat ini Tuhan, kami datang kembali menghampiri tahta rahmat-Mu, mengucap syukur karena atas kasih dan anugerah Tuhan kami boleh disapa melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami masing-masing bahwa kami adalah anak Tuhan yang wajib mengasihi sesama, sehingga kami tidak saling menghakimi, tapi biarlah kami saling mendoakan dan menguatkan
satu terhadap yang lain di tengah-tengah situasi yang kami sedang alami. Hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur bersama mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan, maupun ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia pribadi. Khususnya pada tanggal 6 April, kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Frida Lokolo Nanobi, bersama Bapak Firmansyah. Tanggal 7 kami mengucap syukur bersama Bapak Rido Doren Tulaseket. Tanggal 8 kami mengucap syukur bersama dengan anak Raymond Munomo, Bapak Yan Mapale, Saudari Aprilia Susilo, anak Albert Martin Ngani. Tanggal 10 kami mengucap syukur bersama Saudari Sintike Sirait. Tanggal 11 kami mengucap syukur bersama Ibu Maria Patinaya dan Ibu Elsa Engelin Rajabas. Biarlah melalui pertambahan 1 tahun usia pribadi maupun bertambahnya 1 tahun usia perkawinan, mereka semakin menyadari dan memahami kasih, penjagaan, pemeliharaan, kebaikan, campur tangan Tuhan yang begitu indah dan ajaib lewat pertambahan 1 tahun usia melalui berkat-Mu, sehingga ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan senantiasa. Hari ini kami ingin berdoa bagi warga jemaat sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4. Khususnya sektor 1 keluarga Saudari Gloria Yani Tomaso, keluarga Saudara Yandri Funai Nale. Sektor 2 keluarga Ibu Sylvia Sartono, keluarga Tiur Silitonga. Sektor 3 keluarga Frankie M. Toisuta, keluarga Yance Tentua. Sektor 4 keluarga Samuel Tupano, keluarga Ibu Olvi Karunde. Tuhan datang di sama tengah keluarga-keluarga ini. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan yang mereka panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang terbaring karena kelemahan tubuh. Kami mohon datang, lawati, berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, perawatan dokter dan juru rawat, serta perawatan keluarga, agar melalui kasih sayang dan campur tangan Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini dapat berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala, khususnya Bapak Bob Tilaan, Oma Yakomina Seherdia, Ibu Ani Mahrita, Bapak Paulus Sohua, Ibu Meli Sutrisno, Bapak Manwani, Ibu Carolina Manwani, Diaken Liswan FDR, Bapak Riko Patinaya, Bapak Syor Srawung, Bapak Danada Tambuna, Bapak Freddy Sapakun, Bapak Gios, Oma Sulastri Lahawia, Bapak Tony Wantah, Ibu Wehelmina Malihulu, Bapak Aluman Sirait, Ibu Betty Isnani, Ibu Budiono, Ibu Tukina Hadi Sentono, Ana Grace Lelono, Opung Naimah Sihombi. Dalam kebersamaan kami saat ini, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkati setiap pewarta sabda yang disampaikan oleh hamba-hambamu, sehingga melalui pewarta sabda itu banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau dan mengaminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Secara khusus kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB dengan semua program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan, Tuhan berkati. Bagi Musyawarah Pelayanan Jakarta Pusat, bagi Gerakan Penginjilan PGIB, bagi Badan Kerjasama Antar Agama Jakarta Pusat, Tuhan berkati setiap program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Secara khusus kami berdoa bagi pegawai GPIB, penyiar, koster, satpam, karyawan maupun karyawati. Tuhan berkati bersama keluarga mereka masing-masing. Para presbiter bersama dengan keluarga mereka, pendeta, penatua dan diakon, pengurus unit misioner bersama dengan keluarga mereka, Pelkat, Komisi, PHMJ, BPPJ, Panitia Pasca, Organis, Pianis, Prokantor, petugas LCD dan sound system. Tuhan berkati mereka semua yang saat ini sedang duduk bersama dengan keluarga untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati satu persatu, dengarkanlah setiap doa dan permohonan yang mereka panjatkan kepada Tuhan, baik yang terungkap maupun belum terucap. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini naik ke hadirat-Mu merupakan dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Lalu Tuhan tetap mendengar doa dan pinta kami. Khususnya kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok desa. Berikanlah hikmat, kearifan, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan mengiringi kehidupan mereka masing-masing, mengiringi keputusan. Dan kami berdoa bagi para pengambil keputusan dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa terpencil, khususnya presiden, wakil presiden, para menteri, Kabinet Indonesia Maju, MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota sampai tingkat RW dan RT. Berilah hikmat dan takut akan Tuhan mengiringi setiap keputusan mereka. Kami juga berdoa bagi upaya penegakan dan keadilan serta kebenaran melalui hukum, serta pemulihan hak-hak warga masyarakat. Tuhan tolong mampukan mereka agar dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pengabdian mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi keamanan yang ditangani oleh TNI Darat, Laut, Udara bersama dengan Polri, sehingga mereka dapat menjaga stabilitas atau kedaulatan NKRI. Saat ini dalam kebersamaan kami Tuhan, kami ingin berdoa bagi masyarakat yang menderita akibat kelaparan, akibat gizi buruk, akibat pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau mengenal hati kami masing-masing. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan tolong datang melawat saudara-saudara kekasih kami yang mengalami sakit akibat virus corona. Datang lawati mereka, berkati setiap makanan, minuman dan obat-obatan, perawatan dokter dan juru rawat, agar melalui kasih sayang dan campur tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka pun dapat berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat seperti sedia kala. Dan banyak orang yang menjadi pulih dan sehat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang ditinggal pergi untuk selama-lamanya.
oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang merupakan bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong beri mereka kekuatan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, sehingga mereka tidak larut di dalamnya, tetapi mereka boleh mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Saat ini dalam kebersamaan kami ingin berdoa bagi GPIB Penian secara khusus, bagi ibadah Jumat Agung yang akan berlangsung di rumah-rumah jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4. Mulai jam 9 pagi, ayah, ibu, dan anak-anak akan duduk bersama-sama masuk dalam ibadah Jumat Agung di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati sehingga pelaksanaan ibadah Jumat Agung ini boleh berlangsung hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu pula ketika kami akan merayakan kebangkitan Hari Raya Paskah, kami tidak dapat merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami akan merayakan Paskah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami sehingga semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan itu hanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan lewat ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar kami pun boleh menjadi berkat di tengah-tengah tugas pelayanan dan pengabdian kami. Dalam kebersamaan ini kami tetap berdoa Tuhan, bagi setiap bapak kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Tuhan berkati ketika mereka keluar dari rumah, Tuhan kawali dengan para malaikat-Mu, sehingga mereka boleh kembali ke tengah-tengah persekutuan keluarga sore hari dalam sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan mereka semua dari mara bahaya, sakit, penyakit maut, orang-orang berhati jahat maupun berniat jahat terhadap mereka. Kami juga berdoa bagi putra-putri kekasih kami di masa liburan karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya putra-putri kekasih kami dapat menghargai setiap waktu untuk belajar yang rajin. Mereka dapat menyerap setiap ilmu yang diberikan guru maupun para dosen. Dan mereka pun boleh berhasil dalam proses belajar dan mengajar itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi semua orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami yang telah lanjut usia. Berikanlah sukacita damai sejahtera dalam hati dan pikiran mereka. Dengarkanlah setiap doa dan permohonan yang mereka panjatkan kepada Tuhan, bagi anak cucu dan menantu maupun yang dekat maupun yang jauh dari kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap ibu janda, bapak duda, anak-anak yatim piatu dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka masing-masing, sehingga mereka tidak takut dalam menghadapi hari esok. Karena yakinkan mereka hari esok mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah permohonan kami.
Dan doa ini kami panjatkan melalui putramu Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi jemaat yang berkenan memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat melalui transfer Bank Mandiri cabang Pasar Baru dengan nomor rekening 119 000 653 2434, atau Bapak Ibu dapat memberikannya langsung ke kantor gereja atau melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, sebagai anak-anak-Mu, kami menyerahkan hidup kepadamu. Kami mengaku bahwa kelanjutan hidup serta segala kelimpahan sukacita dalam keluarga dan jemaat ada karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tidak satupun ada sebab kekuatan kami. Terima kasih untuk kesadaran yang Tuhan beri, sehingga kami tahu mengucapkan syukur dan sanggup memberikan persembahan ini. Terimalah syukur kami ini, serta pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu, yang menginginkan kami hidup dalam kebaikan-Mu dan menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk persiapan perjamuan kudus di rumah. Hal itu berdasarkan surat Majelis Sinode tanggal 27 Maret 2020 nomor 9498 garing 3 Romawi strip 20 garing MS 20 Romawi perihal penjelasan dan kebijaksanaan Majelis Sinode GPIB. Yang terhormat seluruh jemaat GPIB di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kepada gereja. Dalam semangat mewujudkan tema yang memayungi langkah pelayanan kita bersama,
sebagai persekutuan tubuh Kristus, kami menyampaikan 8 hal sebagai berikut. Nomor 1 sampai dengan 7 dan seterusnya. Nomor 8, memperhatikan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana garing BNPB garing tutup nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia hingga 29 Mei 2020. Yang kedua, maklumat Polri nomor MAK garing 2 garing 3 Romawi 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona dalam kurung COVID-19. 3. Surat Majelis Pekerja Harian PGI nomor 230 garing PGI garing 17 Romawi garing 2020 tentang pemindahan pelayanan dan ibadah ke ibadah keluarga di rumah masing-masing hingga 29 Mei 2020. Maka untuk membijaki perayaan Hari Raya Gereja di lingkungan GPIB, kami menyampaikan beberapa hal. A. Kita mengimani sesuai dengan pemahaman iman GPIB bahwa Allah sumber kuasa memberi kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban serta mencegah dan meniadakan kekacauan dan kejahatan. Pemerintah sedang berupaya mengatasi penyebaran COVID-19. Sehingga sebagai warga masyarakat, kita wajib mengikuti arahan pemerintah tentang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kesungguhan dalam melaksanakan arahan pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tema tahunan 2020-2021, yakni menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. B. Peneguhan sidi baru. Karena masa tanggap darurat diperpanjang pemerintah hingga akhir Mei 2020, maka kami menyampaikan kebijakan kepada jemaat-jemaat agar pelaksanaan peneguhan sidi ditunda hingga sebelum pelaksanaan perjamuan kudus yang jatuh di bulan Juli. Jika pelaksanaan perjamuan kudus dilangsungkan pada minggu pertama Juli, yaitu 5 Juli 2020, maka minggu terakhir di bulan Juni 28 Juni 2020 menjadi waktu dari pelaksanaan peneguhan sidi. Dan jika diperlukan kegiatan retret katekisasi sidi, maka pelaksanaannya dapat diatur pada minggu sebelumnya, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juni 2020. Apabila sampai akhir bulan Juni pun situasi tidak kondusif untuk pelaksanaan peneguhan sidi karena berbagai hal terkait pandemi COVID-19, maka peneguhan sidi baru dapat diundur pada bulan Oktober 2020 dengan arahan Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Sinode GPIB. C. Jumat Agung. Pelaksanaan perjamuan kudus 10 April 2020 dilaksanakan di rumah-rumah dengan mengingat pesan Alkitab. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47a. Roti dan anggur
sesuai rekomendasi dokumen BEM WCC yang berdasar pada teologi inkarnasional dapat diganti dengan semua jenis roti dan panganan tradisional dan minuman seperti sirup, air putih, teh, serta minuman tradisional lainnya yang dapat dipersiapkan oleh keluarga masing-masing. Pelaksanaan perjamuan kudus dilakukan di rumah masing-masing melalui media sosial online, baik lewat live streaming jika memungkinkan maupun rekaman video. Tata ibadah perjamuan kudus yang digunakan adalah tata ibadah perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit. Tata ibadah yang dipergunakan dikerjakan oleh kantor majelis jemaat dan dibagikan melalui media sosial WhatsApp, disertai video khotbah. Teknis pelaksanaan ibadah perjamuan kudus diatur oleh majelis jemaat masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan MUPA. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 8 kita akan mengikuti khotbah streaming seperti saat ini, yaitu ibadah doa GPIB hari Rabu sebelum Jumat Agung. Dan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pada pagi hari jam 9 pagi, setiap majelis jemaat sektor 1 sampai sektor 4 kalau ada waktu datang ke gereja untuk sama-sama mempersiapkan diri masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kami sudah menyiapkan anggur yang ada di cup sesuai jumlah warga sini dari setiap jemaat, dari setiap sektor. Dan roti kami ganti dengan hosti. Jadi hari Kamis tanggal 9 April diharapkan ada wakil dari setiap sektor untuk sama-sama mempersiapkan. Jadi cup anggur itu satu keluarga ada yang dapat 3, ada yang dapat 5 sesuai dengan jumlah warga sini. Itu dimasukkan di dalam plastik. Hostinya dia masukkan di dalam plastik kecil. Setelah itu ada kresek, plastik kresek. Di situ disiapkan envelope ucapan syukur perjamuan kudus dan tata ibadah. Tugas majelis sektor 2/15 memberikan hari Kamis itu semua jemaat harus mendapatkan satu tas yang berisi anggur dalam cup. Setelah itu hosti dan yang ada di dalamnya. Jam 9 pagi tepat kita akan live streaming. Saya akan berada di gereja bersama dengan majelis bertugas, seluruh majelis bertugas lengkap Bapak Ibu. Kita ada di meja salib. Saya akan berkhotbah live streaming. Sedangkan tata ibadah itu sesuai dengan alur. Misalnya ibadah pembukaan itu dilakukan oleh seorang ibu. Ibu melakukan tinggal baca semuanya. Setelah itu ada khotbah salam, ada pujian. Setelah itu bapak kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga itu yang akan memimpin doa pembukaan. Setelah itu ketika saya mengangkat roti, sebelum roti itu akan dibagikan oleh bapak kepala rumah tangga ke warga sini jemaat. Terus saya seperti biasa, makanlah, ingatlah dan percayalah baru makan. Minumlah seperti itu. Jadi jam 9 persis
Setiap jemaat sudah ada di rumahnya masing-masing. Yang pasti harus mandi, harus bersih karena ini perjamuan kudus. Setelah itu Bapak Ibu harus diingat 30 menit, yaitu setengah 9, keluarga sudah siap mengambil tempat di ruang tamu atau di ruang keluarga atau di ruang makan dalam keadaan bersih, sudah mandi, pakaian rapi. Pastikan rumah aman, mempersiapkan peralatan ibadah seperti tata ibadah, Alkitab, amplop persembahan syukur, perjamuan kudus, supaya tidak seorang pun memiliki alasan untuk meninggalkan tempat selama ibadah berlangsung. Memperhatikan dan melatih lagu-lagu yang ada dalam tata ibadah. Pastikan posisi gawai atau gadget yang akan menampilkan rekaman rumusan dalam posisi stabil, baterai penuh, sinyal kuat, dan kualitas suara yang jelas. Persiapan pembagian tugas menurut giliran dalam tata ibadah. Bapak, Ibu, dan anak, peran-peran ini tentu dapat disesuaikan menurut keadaan keluarga masing-masing. Usahakan agar semua berperan. Sediakan peralatan perjamuan kudus seperti anggur yang dalam cup, hosti pengganti roti yang dibagikan kepada saudara oleh majelis jemaat sebanyak peserta perjamuan kudus. Disiapkan di atas meja dengan piring makan atau piring ceper hanya untuk warga sini. Sedangkan anak-anak ataupun peserta ibadah yang tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus diingatkan untuk tetap tertib. Itu perjamuan kudus. Sekarang kita masuk dalam Paskah. Perayaan Paskah tahun ini 12 April 2020 dilaksanakan melalui media sosial online, baik lewat live streaming jika memungkinkan, maupun rekaman ibadah yang dilaksanakan dalam keluarga dengan tata ibadah dibagikan oleh majelis jemaat, disertai video khotbah pendeta dibagikan lewat media sosial seperti WhatsApp, grup jemaat. Dan ibadah Paskah dimulai jam 9 pagi. Seluruh jemaat sama seperti Jumat Agung duduk bersama-sama. Diharapkan kita bisa live streaming. Tata ibadah hendaknya memberikan peran kepada anggota keluarga di rumah masing-masing. Teknis pelayanan pelaksanaan perayaan Paskah diatur oleh majelis jemaat dan dapat berkoordinasi dengan UPEL. Persembahan sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami mengimbau agar pemberian persembahan atau kantong persembahan syukur dan perpuluhan yang terdapat dalam rukun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga, diteruskan kepada majelis jemaat. Kami mengajak seluruh warga GPIB untuk menyatu hati, bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama warga GPIB di rumah masing-masing. Kita sepakat bahwa kita, khususnya jemaat Peniel, jam 7 pagi dan jam 21 atau jam 9 malam. Hendaknya hal ini dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang sedang berjuang dalam sakitnya, sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, penjaga kubur, supir ambulans dan lain-lain, para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah TNI Polri, dan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat di dunia. Demikianlah disampaikan beberapa penjelasan dan pertimbangan teknis serta teologis untuk kita bersama-sama sebagai warga GPIB menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19 sebagai bentuk nyata panggilan dan pemutusan gereja di dunia
Kiranya pandemi COVID-19 ini pun segera dapat ditangani dan berlalu. Di tengah masa pandemi COVID-19, ingatlah sabdanya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Teriring salam dan doa, kami Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P. Karisorumambi, MSI, Ketua Umum, Pendeta Marlen Yosef, MTH, Sekretaris Umum. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara berdiri. Dengan iman yang kita miliki, biarlah masing-masing berada di tengah-tengah persekutuan keluarga untuk melayani dan bersaksi baginya. Lebih sungguh, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan hidup saudara dan saya melalui kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang saling menghakimi satu terhadap yang lain. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.